Halo Oke dan Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Oke Zen. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Di video hari ini aku tuh bakal bahas kejadian yang baru-baru aja viral di Indonesia yang menimpa salah satu driver ojek online pada tanggal 25 April 2021. Oh ya, sebelum aku lanjut nih ke kronologis ceritanya, kemarin tuh ada beberapa orang yang nanya, "Kak, Kedan itu apa?" Karena biasanya kan aku kalau di video-video aku di opening nih selalu bilang halo Kedan gitu kan. Jadi banyak nanya nih Kedan itu apa. Jadi aku kasih tahu ya, Kedan itu kalau di Medan itu artinya kawan. Jadi kawan yang emang udah akrab. Aku sengaja pakai kata Kedan karena aku emang orang Medan gitu. Ya, jadi aku gunain kata itu supaya kita nih bisa akrab gitu antara aku sama kalian. Nah, jadi itu artinya. Oke, lanjut ya. Selengkapnya kalian bisa nonton video ini sampai habis. Untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat nonton. Jadi ada seorang pria namanya Pak Bandiman. Pak Bandiman ini sekitar usianya kurang lebih 47 tahun nih. Beliau ini warga Salakan, Bangunharjo di Bantul. Nah, beliau ini bener-bener gak nyangka kalau takjil makanan yang dia bawa pulang untuk anak istrinya justru itu malah jadi malapetaka untuk dia, istrinya, dan anaknya yang bernama Naba Faiz Prasetya yang berusia kurang lebih 10 tahun. Takjil yang dia dapat nih, takjil makanan itu dia bawa pulang ke rumahnya karena si penerima paket itu menolak pemberian paket dari Pak Bandiman ini. Nah, Polres Bantul itu mengatakan kalau kejadian ini sebenarnya berawal dari hari Minggu tanggal 24 April 2021, itu tepatnya jam 15.30 sore hari waktu Indonesia Barat. Jadi Pak Bandiman ini merupakan seorang driver ojek online yang baru aja menyelesaikan beliau ini sholat asar di Masjid Nur Alam itu di Jalan Gayam, Umbul Harjo di Yogyakarta. Nah, waktu Pak Bandiman ini selesai sholat asar, beliau keluar dari masjid, gak lama ada seorang perempuan yang ngehampirin Pak Bandiman ini. Nah, si cewek ini dia itu nyuruh si bapak ini buat nganterin paket makanan dia, paket takjil ya untuk buka puasa, itu secara offline. Nah, kenapa offline? Karena alasannya dia itu nggak punya aplikasi tersebut, aplikasi yang dimana tempat kerjanya si bapak ini sebagai ojol gitu. Nah, Pak Bandiman ini ya namanya rejeki gitu kan, nggak mungkin dia tolak gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa walaupun nggak pakai aplikasi. Akhirnya Pak Bandiman ini mengiyakan permintaan si cewek ini Ya karena kebetulan abis sholat asar juga nih, Pak Bandiman ini nganggap hal itu, wah itu rejeki gitu kan, abis sholat dapat orderan gitu. Akhirnya mereka ngobrol, Pak Bandiman juga nerima pengiriman itu gitu. Pak Bandiman ini bilang, ini Mbak ongkosnya Rp25.000 ya. Akhirnya oke, nggak apa-apa kata si cewek ini kan. Tapi setelah si cewek ini ngasih duit nih ke bapak ini, dia ngasihnya 30.000. Dia bilang, "Pak, ini 30.000, nggak apa-apa kembaliannya untuk bapak aja." Akhirnya diterimalah semua ongkosnya sama Pak Bandiman senilai Rp30.000 tadi sama paket takjilnya. Pak Bandiman ini langsung bergegas untuk menuju rumah lokasi pengantarannya. Jadi paket kiriman takjil ini yang isinya berupa sate itu dikirim kepada yang bernama Tommy. Jadi Tommy ini beralamat di Villa Bukit Asri, Bangunharjo di Bantul. Tapi sebelum berangkat nih, sebelum Pak Bandiman berangkat ya, itu si cewek ini ngasih pesen nih sama si Pak Bandiman. Nah, dia bilang, "Pak, kalau ditanya sama yang penerima ini dari siapa, bilang aja ya dari Hamid di Paku Alam." Oke, kata Pak Bandiman gitu kan. Akhirnya Pak Bandiman ini langsung bergegas buat nganter si takjil tadi nih. Begitu nyampe nih ke rumah tujuan, di rumahnya Tommy. Nah, yang menerima paket itu bukan si Tommy, tapi istrinya Tommy. Kenapa yang menerima istrinya Tommy? Karena pada saat itu Tommy ini diketahui berada di luar kota Jadi mau nggak mau yang nerima paket itu istrinya. Tapi istrinya ini nggak jadi nerima karena dia ngerasa nggak kenal sama yang ngasih dia takjil ini. Jadi dia bilang, "Maaf ya Pak, saya nggak bisa nerima makanan ini karena saya benar-benar nggak kenal sama orangnya," gitu.
Jadi paket takjil itu ditolak ya. Nah mungkin ya karena paket makanan ini ditolak nih sama istrinya Tommy ini, mungkin Pak Bandiman ini berpikir ini kayaknya mubazir lah kalau misalnya gak ada yang makan terus dibuang juga gitu kan. Akhirnya Pak Bandiman mutusin buat bawa pulang takjil ini yang ternyata berupa sate ayam. Itu dia bawa pulang ke rumahnya dengan maksud ngasih untuk anak istrinya untuk buka puasa. Nah sekitar kurang lebih jam 18.37 waktu Indonesia Barat, itu jam-jam waktu setelah buka puasa ya. Akhirnya sate ayam itu dimakanlah sama istri dan anaknya Pak Bandiman. Pak Bandiman ini ikut juga makan, tapi cuman 1 tusuk. Istrinya juga makan. Nah anaknya itu diketahui memakan sate itu 2 tusuk sate. Istri Pak Bandiman bernama Titi Rini dan anaknya bernama Dek Naba Faiz Prasetya, itu makan sate ayam dengan bumbu dan lontongnya. Jadi pada saat itu Pak Bandiman itu makan cuman dikit lah, cuman sate ayam 1 tusuk, nggak pakai bumbu, nggak pakai lontong. Sisanya itu yang makan anak istrinya. Setelah anak istrinya makan sate ayam itu, tiba-tiba istri dan anaknya itu ngerasa mulutnya itu kok pahit kali gitu. Nah anak istrinya ini itu juga ngalami muntah-muntah Di situ juga Pak Bandiman mikir, wah ini ada yang nggak beres nih sama makanannya gitu. Karena ngelihat kondisi anak istrinya yang sakit kayak gitu, akhirnya Pak Bandiman ini mutusin buat bawalah anak istrinya ini ke rumah sakit umum daerah di Yogyakarta. Tapi nggak lama kemudian nih setelah dibawa ke rumah sakit, semuanya diperiksa, tapi sayangnya nyawa si Naba ini, anak Pak Bandiman, itu nggak bisa tertolong. Sedangkan istri beliau ini dinyatakan selamat dari kejadian yang naas itu gitu. Akhirnya dari kejadian itu dilakukanlah pemeriksaan. Nah dari hasil pemeriksaan laboratorium nih, yang digunakan untuk meracik bumbu sate itu ternyata berupa kalium sianida, rumusnya KCN. Setelah diselidiki juga ternyata barang ini itu dipesan secara online. Setelah dibeli secara online sama si pelaku, ini dicampurkanlah sama dia ke bumbu satenya. Jadi kalium sianida itu berupa kayak kristal gitu. Nah, mirip garam ya. Jadi kalau dicampur ke air, ke makanan, itu mudah larut. Ya kurang lebih mirip kayak garam sama gula gitu sih. Nah, sejak saat itu juga seluruh sosial media nih kurang lebih selama 3 hari itu viral beritanya tentang si sate ini. Seluruh jagat media itu ngebahas kejadian ini gitu, sambil mereka tuh netizen tuh banyak bertanda tanya gitu, siapa sebenarnya sih pelaku dari kejadian ini gitu, dan apa sebenarnya motif pelakunya, karena ini juga kejadian yang bisa dibilang salah sasaran gitu kan. Kalian tahu sendiri kan, ini takjil sebenarnya bukan untuk keluarga Pak Bandiman, untuk keluarga si Tommy. Pak Bandiman ini ngebawa pulang karena ngerasa mungkin ya takjil ini mubazir kalau nggak dimakan gitu. Akhirnya selang kurang lebih 4 hari nih setelah hari kejadian itu, akhirnya pelakunya ini ditangkap sama pihak kepolisian. Diketahui si cewek ini adalah warga Majalengka, usianya sekitar kurang lebih 25 tahun, yang berinisial NA. Karena si pelakunya udah ketangkep nih ya kan, akhirnya polisi buat penyelidikan lah sama si pelaku ini gitu, si cewek ini gitu. Setelah diinterogasi, akhirnya si cewek ini ngaku. Dia ngaku kalau berniat meracuni si Tommy dan keluarga si Tommy ini. Alasannya karena dia ini sakit hati karena asmara dia sama si Tommy itu kandas. Nah berarti motif dia melakukan hal itu karena sakit hati gitu. Ya pokoknya dia tuh sakit hati karena orang yang dia targetkan itu ternyata nikahnya sama orang lain nih, bukan dengan dirinya sendiri gitu. Tapi ya kan pantas aja lah dia nggak jodoh sama si Tommy ini, orang dia jahat pula ya. Kalau dia emang orang baik ya kan, dia walaupun nggak jodoh sama si Tommy ini, dia pasti nggak bakal ngelakuin hal kayak gini kalau emang dia orang baik gitu kan. Ya pantas aja gitu nggak jodoh, orang jahat juga. Mungkin takdirnya di sini bakal hidupnya di penjara kali ya. Oke lanjut ya. Jadi faktanya antara si cewek ini pelakunya
Itu sama si Tommy, dulunya mereka ini punya hubungan, tapi ternyata kandas, yaitu namanya tadi nggak jodoh gitu kan. Dan ternyata si cewek ini nih, tersangkanya itu merupakan seorang pekerja salon di salah satu salon di Yogyakarta. Reskrim Polda Yogyakarta itu juga bilang, penangkapan si cewek ini berawal dari penyelidikan petugas dan keterangan sejumlah saksi. Dan selain itu juga memeriksa serta mempelajari CCTV yang ada di dekat lokasi di mana si cewek ini yang meminta Pak Bandiman mengirim takjil itu. Nah, untuk pasal yang menjerat si cewek ini itu pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP, pasal 80 dan 76 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ancaman hukuman untuk si cewek ini kurang lebih 20 tahun kurungan atau pidana seumur hidup. Nah, dari peristiwa ini nih sebenarnya dapat disimpulkan ternyata peristiwa ini udah dirancang beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu lah sama si cewek ini. Maka dapat dikatakan kejadian ini adalah berencana. Nah, kemudian ada beberapa barang bukti nih yang berhasil diamankan sama pihak kepolisian di Yogyakarta. Itu ada motor Vario nomor polisi AB sekian. Kemudian berikutnya ada helm merek INK warna merah. Ada juga sandal jepit berwarna hitam. Ada beberapa plastik kresek kombinasi garis merah itu berisi tusuk sate yang bercampur saus kacang. Kemudian ada uang 30.000, itu uang ongkos tadi. Ada juga handphone merek S. Nah, itu dituturkan sama Kombes Pol Burkan Rudi Satria. Nah, dan belakangan ini juga itu viral foto-foto lama si cewek ini. Ya, kalian tahu sendiri kan gimana kekuatan netizen Indonesia kalau udah ngebongkar gitu. Jadi ini yang viral, kenapa dia bisa viral lagi dengan fotonya yang lama di Facebooknya, itu gara-gara fotonya dia tuh selfie sama sate ayam. Ini foto tahun 2014, ini viral karena dia itu foto sama sate ayam. Dari situ banyak netizen Indonesia beranggapan kayaknya sate ayam memang makanan favorit dia lah. Nah, kalau di Facebook, foto ini tuh berhasil di-share sama netizen Indonesia itu lebih dari 4.000 orang gitu. Belum lagi yang di Twitter, yang di Instagram, dan di media sosial lainnya. Dan, oh ya, waktu konferensi pers berlangsung nih, sebenarnya pihak kepolisian ini masih terus melakukan penyelidikan untuk kejadian ini. Jadi pihak kepolisian itu bilang sama wartawan yang sempat nanya-nanya nih ke polisinya, boleh nggak tersangkanya ini dilakukan wawancara sama pihak wartawan gitu kan. Terus pihak kepolisian bilang belum bisa dan mohon bersabar dulu karena pihak kepolisian emang masih proses penyelidikan lebih dalam lagi gitu. Ya, intinya masih butuh pendalaman yang cukup jauh karena kalian tahu sendiri ini bukan kejadian sepele, ini benar-benar sudah merenggut nyawa seorang anak kecil gitu. Jadi kita nih sebagai warga Indonesia ya kan, kita itu cuman bisa berharap dan berdoa supaya si cewek ini mendapat ganjaran dan hukuman yang setimpal atas apa yang udah dia perbuat gitu kan. Dan jangan sampai kejadian yang sama kayak gini itu tuh terulang lagi gitu. Aku kalau udah dengar kata sianida itu teringat sama kopi Mirna gitu kan. Dan ini kejadian lagi di sate gitu. Apalagi mirisnya kejadian ini tuh salah sasaran gitu. Aturan ke si A jadi ke si B gitu. Ya pokoknya intinya kita doakanlah buat almarhum Naba Faiz Prasetya, anaknya Pak Bandiman yang usianya 10 tahun. Semoga adik kita ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin dari kejadian ini ada beberapa pelajaran nih yang bisa kita ambil gitu. Kalau kita nih dapat kiriman takjil atau makanan, minuman atau apalah yang dari orang yang gak jelas atau bisa dibilang makanan yang gak jelas pengirimnya siapa dan gak kita kenal, itu emang sebaiknya kita tolak dan gak usah kita makan gitu. Atau yang kedua, kita boleh nih nerima paket makanan atau minuman tersebut gitu kan, tapi ya gak usah kita makan atau kita buang aja lah, gak usah dimakan gitu. Karena apa? Karena takutnya kejadian yang sama terulang lagi seperti kejadiannya Pak Bandiman ini Beliau punya maksud baik ngasih sama anak istrinya makanan gitu kan, malah ujung-ujungnya
beliau itu dapat musibah gitu. Ya atau kita nih sebagai Pak Bandiman atau sebagai pengiriman makanan yang nggak jelas gitu kan. Ya kalau misalnya ada dari customer kita, dari penerimanya itu nggak mau nerima gitu, ya udahlah kita jangan sampai makan makanan itu gitu, karena mungkin kita bisa belajar dari kejadian Pak Bandiman ini. Memang kelihatannya mubazir gitu kan kalau nggak dimakan, tapi setidaknya mawas diri itu lebih penting daripada ya kalau udah nasi udah jadi bubur itu bakal nyesel yang ada gitu kan. Ya tahu sendiri kan yang nama musibah, kejahatan itu benar-benar nggak bisa ketebak kapan datangnya ke diri kita atau keluarga kita gitu. Karena hal ini tuh udah terjadi di keluarganya Pak Bandiman. Gak hanya Pak Bandiman aja, sebelum-sebelumnya juga ada tragedi yang sama gitu yang terjadi di Indonesia. Oke lah buat kedan-kedanku semua yang udah nonton video hari ini, mau lihat buat kalian semua yang mungkin ada saran, masukan atau apalah untuk konten aku hari ini atau untuk konten berikutnya, kalian boleh komen di bawah. Atau mungkin di video hari ini aku ada kurang kata-kata atau info atau bagaimana, kalian juga boleh ngasih tahu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada update terbaru dari channel Lokizin. Assalamualaikum.